Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofia Isya dengan NIM 2017-014043 ingin mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Alfamart melalui kualitas hubungan sebagai variabel mediasi. Studi kasus pada pelanggan Alfamart Yogyakarta dan dosen pembimbing saya adalah Bapak Dr. Susanto MS. Pendahuluan. Latar belakang penelitian di sini sudah ditampilkan mengenai grafik gerai Alfamart dari tahun 2008 hingga Maret 2019 yang mana setiap perusahaan menginginkan pelanggan yang loyal. Oleh karena itu perlu ditingkatkannya suatu kualitas layanan perusahaan. Dengan adanya kualitas layanan yang baik, maka akan meningkatkan kualitas hubungan dengan pelanggan. Dalam penelitian ini terhadap research gap dari penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan et al. Dengan hasil penelitian kualitas layanan mempengaruhi loyalitas pasien secara positif. Pradana 2018 mengenai kualitas layanan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan pada loyalitas pelanggan. Kemudian oleh Putri 2018 yang mengatakan bahwa kualitas layanan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Nah, research gap di sini yaitu masih terdapat perbedaan pendapat dan kesimpang siuran mengenai hubungan atau pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. Dalam penelitian ini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kualitas hubungan? Yang kedua, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? Yang ketiga, apakah kualitas hubungan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? Yang keempat, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kualitas hubungan. Tujuan penelitian: 1. Menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap kualitas hubungan. 2. Menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. 3. Menganalisis pengaruh kualitas hubungan terhadap loyalitas pelanggan. Dan yang keempat adalah menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kualitas hubungan. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Diharapkan dapat memberikan cukup ilmu dan memperbanyak manfaat tentang pentingnya kualitas layanan dan kualitas hubungan untuk menciptakan suatu loyalitas pelanggan. Manfaat praktis. Dapat memberikan informasi tambahan tentang pentingnya kualitas layanan dan kualitas hubungan bagi perusahaan. Dan agar perusahaan tersebut semakin memberikan pelayanan yang baik agar tercipta kualitas hubungan yang baik dengan konsumen. Tinjauan pustaka. Kajian pustaka. Yang pertama yaitu kualitas layanan atau service quality, yaitu sebagai penilaian atau sikap keseluruhan terhadap keunggulan suatu layanan menurut Pasuraman et al. 1990. Yang kedua yaitu kualitas hubungan atau relationship quality, yaitu suatu tingkat kesesuaian hubungan antara penyedia jasa dengan konsumen agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen menurut Henning et al. 1997. Dan yang terakhir yaitu loyalitas pelanggan atau customer loyalty, yang berarti loyalitas pelanggan merupakan perilaku atau behavior yang dibandingkan dengan sikap atau attitude menurut Griffin 2005. Yang selanjutnya adalah model penelitian yang dimana di sini kualitas layanan sebagai variabel X, kualitas hubungan sebagai variabel Z, dan loyalitas pelanggan sebagai variabel Y. Bersumber dari Dimyati dan Avandi 2018. Terdapat 4 pengembangan hipotesis. Yang pertama yaitu kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kualitas hubungan. Yang hipotesis 2 yaitu kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis 3, kualitas hubungan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Dan hipotesis keempat yaitu kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi kualitas hubungan. Metode penelitian. Metode penelitian, jenis data yang digunakan yaitu data primer, teknik pengambilan sampelnya melalui survei dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden. Untuk populasinya yaitu merupakan pelanggan Alfamart di Yogyakarta. Untuk sampelnya berjumlah 166 responden. Teknik sampling pada penelitian ini adalah non-probability sampling, yaitu dengan pervasive sampling. Definisi operasional kualitas layanan yaitu
Kualitas layanan didefinisikan sebagai penilaian atau sikap keseluruhan terhadap keunggulan suatu layanan menurut Pasuraman et al. Di 1990, dan indikator yaitu ketanggapan, keandalan, empati, dan bukti langsung menurut Zeinmal et al. 1988. Definisi operasional kualitas hubungan yaitu kualitas hubungan adalah tingkat kesesuaian hubungan antara penyedia jasa dengan konsumen agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen menurut Henning et al. 1997 dengan indikator ada 3 yaitu kepercayaan, kepuasan, dan komitmen menurut Lovelock, Peterson, dan Walker dalam Huang 2012. Selanjutnya yaitu definisi loyalitas pelanggan, di mana loyalitas pelanggan merupakan perilaku atau behavior dibandingkan dengan sikap atau attitude yaitu menurut Griffin 2005 dengan indikator 4 yaitu melakukan pembelian secara teratur, membeli di luar lini produk atau jasa, mereferensikan produk perusahaan kepada orang lain, dan yang terakhir menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing menurut Griffin 2005. Uji kualitas instrumen yang pertama yaitu ada uji validitas. Data dikatakan valid jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, dan yang kedua yaitu uji reliabilitas. Data dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya kurang dari 0,07. Uji hipotesis dan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan SEM dengan bantuan software Amos versi 22. Adapun langkah-langkahnya yaitu 1. Pengembangan model berdasar teori, 2. Menyusun diagram jalur atau pediagram, 3. Persamaan struktural, 4. Memilih jenis input, metrik, dan estimasi model yang diusulkan, 5. Menilai identifikasi model struktural, 6. Menilai kriteria goodness of fit, dan yang terakhir adalah interpretasi dan modifikasi model. Hasil penelitian dan pembahasan. Karakteristik responden yang pertama jenis kelamin perempuan berjumlah 118 dengan presentasi 71,1%. Yang kedua laki-laki berjumlah 48 dengan presentasi 28,9%. Kedua usia kurang dari 20 tahun sebesar 19 dengan presentase 11,4. Usia 20 sampai 25 tahun berjumlah 141 dengan presentase 84,9%. Usia 26 hingga 30 tahun berjumlah 2 dengan presentase 1,2%. Usia 31 hingga 35 tahun berjumlah 2 dengan presentase 1,2%. Jenis pekerjaan pelajar atau mahasiswa sebesar 141 dengan presentase 84,9%. Yang kedua karyawan swasta berjumlah 10 dengan presentase 1,8. BUMN, PNS, TNI, Polri berjumlah 3 dengan presentase 6%. Wirausaha berjumlah 1 dengan presentase 0,6%. Dan lain-lain berjumlah 11 dengan presentase 6,6%. Untuk domisili, yang pertama ada Kota Yogyakarta berjumlah 29 dengan presentase 17,5%. Bantul berjumlah 80 dengan presentase 48,2%. Untuk Sleman berjumlah 48 dengan presentase 28,9%. Kulon Progo berjumlah 8 dengan presentase 4,8%. Dan yang terakhir ada Gunung Kidul berjumlah 1 dengan presentase 0,6%. Yang selanjutnya adalah uji validitas dan reliabilitas. Untuk variabel pertama yaitu kualitas layanan, di mana komponen reliability-nya sebesar 0,9845. Yang kedua yaitu ada kualitas hubungan dengan komponen reliability sebesar 0,9650. Untuk uji validitas yang ketiga yaitu ada variabel loyalitas pelanggan dengan nilai loading factor yang sudah ada dan hasil yang ada yaitu sebesar 0,9055. Dari ketiga variabel tersebut dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh yaitu valid dan reliable.
statistik deskriptif. Yang pertama yaitu ada variabel kualitas layanan dengan nilai rata-rata yaitu 3,80. Variabel yang selanjutnya yaitu ada kualitas hubungan dengan nilai rata-rata 3,79, dan yang terakhir variabel loyalitas pelanggan dengan nilai rata-rata 3,80. Hasil analisis data yang pertama yaitu pengembangan model berdasar teori, yang kedua menyusun diagram jalur atau P-diagram, yang ketiga konversi diagram jalur ke persamaan struktural, yang keempat memilih jenis input matrik dan estimasi model yang diusulkan, yaitu input matrik adalah matrik varian atau kovarian atau matrik korelasi. Estimasi model yang digunakan adalah maksimum likelihood dengan sampel 166 sampel. Yang kelima yaitu menilai identifikasi model struktural, di mana model dikatakan over identified karena memperoleh nilai DF lebih besar dari 0, yang berarti positif, yang artinya analisis data pada penelitian ini dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang keenam yaitu menilai kriteria goodness of fit, di mana data dalam penelitian ini merupakan data yang fit. Dan yang ketujuh, interpretasi dan modifikasi model, di mana berdasarkan modification index yang dihasilkan menggunakan AMOS versi 22, pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model telah fit sehingga tidak perlu melakukan modifikasi model penelitian. Uji normalitas data, nilai critical ratio sebesar kurang lebih 2,58 pada tingkat signifikan 1% menurut Ghazali 2017, dan pada data ini diperoleh hasil atau nilai sebesar minus 0,953. Uji outlier data, di mana dalam penelitian ini nilai CHI-INV sebesar 66,61. Hasil uji hipotesis antar kualitas layanan terhadap kualitas hubungan. Hipotesis menyatakan positif signifikan, kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan menyatakan positif signifikan, dan yang terakhir kualitas hubungan terhadap loyalitas pelanggan dinyatakan sebagai positif dan signifikan. Hasil uji hipotesis yang selanjutnya yaitu tentang nilai direct effect dan indirect effect, di mana dalam penelitian ini nilai direct effect lebih kecil dari indirect effect, yaitu sebesar 0,190, lebih kecil dari 0,621, maka terdapat pengaruh secara tidak langsung dalam penelitian. Simpulan, keterbatasan, dan saran. Simpulan dalam penelitian ini yang pertama yaitu kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kualitas hubungan, yang kedua kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, yang ketiga kualitas hubungan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, dan yang keempat kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan dimediasi oleh kualitas hubungan. Keterbatasan penelitian dan saran. Keterbatasan penelitian yang pertama yaitu sampel dari penelitian ini hanya terbatas di wilayah Yogyakarta saja. Kedua, peneliti hanya menganalisis 3 variabel, yaitu kualitas layanan, kualitas hubungan, dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, peneliti melakukan pengumpulan datanya dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form. Untuk sarannya yaitu disarankan untuk menambah jumlah sampel ataupun ruang lingkup yang lebih luas agar mewakili data penelitian dan hasilnya lebih valid. Yang kedua, disarankan untuk bisa mengembangkan variabel atau indikator dan model penelitian. Dan yang terakhir, disarankan untuk menambah metode dalam pengumpulan data.